Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian ya. Pertama sekali saya mohon maaf karena terlambat. Qadarallah ma syafa'al. Tadi jalan lumayan macetnya ya. Insyaallah apa yang kita usahakan hari ini untuk berkumpul di rumah Allah dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dicatat sebagai amal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena menuntut ilmu agama merupakan satu kewajiban setiap muslim dan muslimah, dan amalan yang sangat utama. Bahkan menuntut ilmu dikatakan para ulama adalah jalan pintas masuk surga. Jalan pintas masuk surga. Datang di majelis ilmu, hadir di tempat-tempat menuntut ilmu, berusaha mempelajari ilmu agama merupakan jalan pintas masuk surga. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Maka berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas untuk masuk surga. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga ya. Jamaah sekalian, Imam Muslim rahimahullah, salah seorang imam besar ahli hadis, meriwayatkan dalam sahih beliau, kitab sahih beliau, ulama seluruhnya sepakat kitab hadis yang paling sahih adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim setelah Al-Quran. Hanya ulama kemudian berbeda pendapat, yang lebih sahih mana, Bukhari apa Muslim? Ada segelintir ulama mengatakan Muslim lebih sahih daripada Bukhari. Namun mayoritas ulama mengatakan Bukhari lebih sahih daripada Muslim. Akan tetapi dari segi sistematika penyusunan bab, kebanyakan ulama mengatakan Muslim lebih bagus. Tapi dari segi kesahihan, Sahih Bukhari lebih bagus, lebih sahih. Iya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, kitab hadis yang paling sahih nomor 2 atau nomor 3 setelah Al-Quran. Kemudian Sahih Al-Bukhari, baru Sahih Muslim.
Imam Muslim dalam Kitabul Iman menyebutkan sebuah bab. Beliau memberi judul sebuah bab dalam kitabnya, bab Zahabul Iman Akhir Zaman. Bab tentang hilangnya keimanan di akhir zaman. Hilangnya keimanan di akhir zaman. Di dalam bab ini beliau hanya menyebutkan sebuah hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam bab ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini juga tidak hanya diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad juga meriwayatkannya, tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Dan Imam Bukhari pernah mengatakan beliau menghafal 200.000 hadis sahih. 200.000 hadis sahih Imam Bukhari. Dan yang beliau sebutkan dalam kitab sahihnya enggak lebih dari 10.000. Tidak lebih dari 10.000. Artinya masih banyak hadis sahih yang tidak terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Contohnya hadis ini yang akan kita bacakan insyaallah taala. Tidak diriwayatkan Imam Al-Bukhari, tapi diriwayatkan Imam Muslim. Nomor hadis 148. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah. Maksudnya, kalau sudah tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah, barulah terjadi hari kiamat. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis, satu hadis saja disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab Zahabul Iman Akhir Zaman. Hilangnya keimanan di akhir zaman. Hilangnya keimanan ini tidak sekaligus, sedikit demi sedikit, sampai benar-benar hilang sama sekali, barulah terjadi kiamat. Sudah nggak ada yang menyebut Allah Allah di muka bumi. Jadi hilangnya sedikit demi sedikit. Dari mana kita dapat kesimpulan jemaah sekalian hilangnya sedikit demi sedikit? Karena Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan kelak di kemudian hari akan kembali asing sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Orang-orang yang dianggap asing. Kenapa dianggap asing jemaah sekalian? Karena tampil beda. Kenapa tampil beda? Karena mereka menjalankan syariat. Setiap orang yang menjalankan syariat, maka dia mengamalkan bagian dari keimanan. Karena iman itu adalah seluruh amalan syariat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Sedangkan yang paling rendah adalah
menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan cabang keimanan. Jadi iman itu adalah keseluruhan agama Islam. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah mendefinisikan keimanan. Apa kata para ulama? Tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan.